Dengar Ibu. Oh ya, oke. Ya, akan saya share ya, materi kuliah pagi ini. Sebentar. Ya, sudah terlihat? Oh, atau mungkin pakai lebih lebih jelas pakai PPT atau PDF ya kira-kira? Sebentar. Ini PDF. Kalau nggak terlihat saya ganti deh. Ganti dulu sebentar. Ulangi lagi ya. Mungkin PPT aja ya. Ya, oke. Yang ini terlihat atau tidak? Halo? Terlihat Ibu. Ya, oke. Ya, bismillah ya, kita mulai. Jadi pagi ini kita akan membahas tentang urban akupuntur gitu ya. Ini secara konsep dan teori gitu, dan kira-kira bagaimana nanti akan diimplementasikan di tempat Anda. Walaupun kemarin mungkin sudah ada penjelasan awal dari Bu Santi Paula Dewi terkait dengan urban akupuntur, tapi mungkin ini lebih kepada berbagai macam literatur pendukung yang bisa menjadi best practice untuk implementasi di lokasi studi Anda. Ya, ini adalah outline yang akan kita bahas pagi ini. Pertama, kita akan mengingatkan kembali, walaupun mungkin sudah berkali-kali kita sampaikan kepada Anda, ada metafora atau analogi yang mengatakan bahwa city like human body. Kota itu kayak tubuh manusia gitu ya. Kota itu seperti tubuh manusia. Itu nanti yang pertama akan kita bahas. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang beberapa definisi dan teori terkait dengan urban akupuntur gitu ya. Dan yang ketiga, tahapan perancangannya seperti apa dan best practice yang ada di kota-kota dunia seperti apa. Dan keempat, kemungkinan penerapan di lokasi studi berbasis pada LKM dan BAU analisis. Ya, sebelah kanan ini adalah buku dari James Lerner ya tentang urban akupuntur. James Lerner ini adalah wali kota dari Curitiba, Paraná yang ada di Brazil. Brazil itu tentu Anda tahu ya, letaknya di Amerika Selatan. Letaknya itu benar-benar berseberangan dengan kita. Kita sama-sama di garis khatulistiwa. Brasil juga sama, tapi di belahan bumi yang berbeda. Merdekanya juga bareng dengan Indonesia gitu ya. Tetapi mereka punya satu pendekatan perancangan kota yang luar biasa yang kemudian diadopsi di beberapa negara dunia gitu. Ya, yang pertama kita akan membicarakan tentang city ini gitu ya, karena kita memang bicara urban akupuntur gitu. Ya, ini adalah kita mengulas sedikit tentang akupuntur itu apa gitu ya. Ini sudah mungkin Anda udah pernah dengar ya, sering sekali dengar gitu. Ini adalah pengobatan tradisional yang berbasis pada budaya Cina gitu. Ini sudah pernah Anda tahu lah gitu ya. Dan tujuan dari pengobatan ini adalah untuk meningkatkan qi dari seseorang gitu. Qi itu adalah energi positif yang ada di human body, yang ada di tubuh manusia. Jadi kalau dari teori akupuntur gitu ya, sebenarnya manusia itu punya cara pengobatan yang bisa mengoptimalkan energi positif yang ada dalam tubuhnya. Nah, caranya gitu ya, itu dengan di sini ya, small needle, dengan menusukkan gitu ya, atau memasukkan small needles. Needles itu jarum gitu ya, jarum-jarum kecil di jalur-jalur utama yang disebut dengan meridian. Ini ada gambarnya ya. Meridian itu titiknya ada di mana, yang semuanya itu berhubungan dengan organ vital, internal organ yang ada di tubuh manusia tersebut. Jadi
pengobatan yang dipakai di sini adalah pengobatan yang sifatnya, mungkin sangat kecil gitu ya, hanya memasukkan small needle gitu ya, menyuntikkan small needle di kulit-kulit kita gitu ya, tapi kemudian efeknya itu ke seluruh tubuh, ke organ-organ penting yang ada di seluruh tubuh, gitu ya. Jadi itu konsep utama dari akupuntur gitu ya, dan ini nanti yang akan dipakai oleh, kita gitu ya untuk memperbaiki, eee, kota-kota kita dengan mengintervensi beberapa titik yang penting di ruang-ruang kota kita. Oke. Ya, kalau teori City as Human Body gitu ya, atau City like Human Body, itu sebenarnya sudah banyak diteliti gitu ya. Jadi ada penelitian terkait dengan, eee, jalur apa namanya, lifeblood of cities gitu ya, eee, jaringan pergerakan darah yang ada di city, yang ada di kota-kota kita gitu. Kota-kota kita itu like people yang metabolismenya itu harus, efisien gitu, dan sebagainya gitu, itu ada. Nah, kenapa kita memakai ini gitu ya, ini untuk memudahkan kita mungkin, melihat kota sebagai satu fungsi organisme gitu. Jadi kota itu adalah kumpulan dari, living organism gitu ya, kumpulan dari, ruang-ruang yang isinya masyarakat gitu, yang kemudian dia itu masing-masing ruang itu dikoneksikan dalam sistem yang, eee, terpadu gitu. Nah, ketika kita melihat kota sebagai human body, itu yang menjadi anatomi ataupun pembentuk tubuh gitu, pembentuk tubuh dari kota itu adalah infrastrukturnya. Infrastruktur berperan sebagai anatomi gitu ya, dan manajemen itu berperan sebagai fisiologi. Fisiologi itu, bagaimana kota itu bisa apa ya, berfungsi gitu ya. Ya, manajemen itu lebih kepada fungsi dari kota itu. Kalau anatomi itu berarti kan, bentuk tubuhnya seperti apa, dalam tubuhnya seperti apa gitu ya, gitu. Nah, metafora ini akan memudahkan planner gitu ya, perencana kota, kemudian pembuat kebijakan dan masyarakat untuk mengidentifikasi, aspek-aspek yang tidak berfungsi dengan optimal. Jadi mungkin kota itu sakitnya di sebelah mana gitu ya, yang mungkin tidak berfungsi optimal di mana, sel-sel matinya ada di mana gitu ya. Sehingga kita kemudian bisa membangun, urban resiliensi, kebertahanan kota, kesehatan kota, dan meningkatkan metabolisme dari kota gitu ya. Jadi, eee, teori ini gitu ya, ini jadi teori urban design, teori urban planning itu banyak gitu, dan untuk studio kita mengambil tema urban akupuntur. Jadi ketika kita bicara itu, kemudian kita melihat dari sisi yang, mengasosiasikan kota itu seperti tubuh manusia gitu ya, gitu. Nah, ini adalah metaforanya atau perbandingannya. Jadi ini ada yang dilihat dari anatominya, dari apa, skeletonnya, dari tulang-tulangnya gitu ya, yang sebelah kiri sendiri gitu ya. Tulang-tulangnya itu kan dibentuk dari jaringan-jaringan jalan yang ada gitu ya, ataupun dari bentuk struktur kotanya itu seperti apa, itu tulang-tulangnya. Kemudian kalau dilihat dari digestifnya, digestif itu berarti pencernaannya. Kota itu dari mulai apa namanya, mungkin fungsi ketika memasukkan ke mulut itu berarti mungkin, lahan pertaniannya seperti apa gitu ya, sampai nanti fungsi pelepasannya itu berfungsi optimal atau tidak gitu ya. Jadi pelepasan itu kan misalnya TPA, TPS kita selama ini kan TPA kita itu tidak bisa, sampah-sampahnya itu hanya ditumpuk gitu ya, padahal harusnya kalau orang yang sehat itu, sampah itu kan ataupun, kotoran yang ada di tubuh manusia itu kan harus benar-benar dikeluarkan dari kota, gitu. Jadi tidak cuma ditumpuk-tumpuk kemudian jadi penyakit di pelepasan tersebut,
jadi sumber bau yang luar biasa, sumber pencemaran, sumber polusi dan sebagainya. Ya, kalau di Singapura, TPA mereka itu insenerator, sampah itu benar-benar apa namanya, dihancurkan gitu ya, dibakar sampai halus, sampai menjadi tanah dan tanahnya itu dipakai untuk, eee, apa namanya, reklamasi untuk kota-kota mereka gitu. Nah, ini menjadi mungkin hal yang kemudian akan kita lihat di kota kita. Masalahnya itu di skeletonnya, apa di digestifnya gitu ya, pencernaannya, atau mungkin ada di jalur, pernafasan, respirasinya gitu ya. Jadi tidak cukup oksigen di ruang kotanya gitu ya, karena isinya bangunan-bangunan padat misalnya, sehingga ruang hijaunya nggak ada, orang yang tinggal di situ tidak cukup oksigen, misalnya seperti itu. Nah, itu nanti kita cek lagi, atau mungkin fungsi saraf dari kota itu yang tidak responsif gitu ya. Ya, jadi, bagaimana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat banyak yang terpinggirkan dan sebagainya. Nah, ini metafora yang ada di, kota gitu ya, sebagai jika dianalogikan sebagai tubuh manusia, gitu. Ya, mungkin sebelum nanti masuk ke penjelasan yang, fungsi tadi gitu ya, kota pun kalau dilihat dari tubuh manusia itu ada toksik kadang-kadang yang masuk ke tubuh manusia gitu ya, karena atau di kota tersebut. Misalnya di lahan pertanian kita, itu kan kadang-kadang kita tidak menggunakan kompos yang natural gitu, kita menggunakan, pestisida, kemudian di tempat tertentu itu banyak yang macet gitu misalnya, kemudian, apa sih namanya, car gitu atau vehicle yang ada di situ itu benar-benar mengeluarkan polusi gitu ya, polusi dari, bahan bakar yang ada gitu, itu juga menjadikan toksik terhadap kota-kota kita. Kemudian industri juga menghasilkan toksik ya, kemudian suara-suara yang mungkin tidak bisa, diredam gitu ya, dari suara bising yang ada gitu. Nah, itu kan juga toksik-toksik yang ada di kota-kota kita. Nah, toksik-toksik itulah yang kemudian nanti akan coba kita keluarkan gitu ya dari kota kita gitu, supaya ataupun dikurangilah gitu ya, supaya fungsi, anatomi dan metabolisme yang ada di tubuh kita itu bisa berfungsi secara optimal, gitu. Nah jadi ini, contoh gitu ya ataupun penjelasan dari sisi anatomi dan fungsi gitu secara analogi ya, secara analogi terhadap tubuh manusia. Jadi, misalnya nanti kita mengidentifikasi kota Tegal itu punya masalah sirkulatori atau masalah pergerakan ya, itu kira-kira masalahnya ada di mana gitu ya. Nah, kan jaringan-jaringan pembuluh darahnya itu kita cek gitu ya, apakah, jaringan jalannya itu di situ ada kemacetannya kah? Atau ada masalah, apa ya, kalau misalnya tubuh manusia itu ada plaknya, ada, kolesterolnya gitu ya. Yang kemudian membuat sumbatan-sumbatan di titik tertentu, nah itu kan mungkin harus kita hilangkan gitu ya. Karena kalau banyak sumbatan itu kan kotanya jadi tidak sehat gitu ya. Banyak titik macet ya, titik macetnya mungkin jam-jam tertentu aja, tapi itu membuat kota tidak sehat gitu. Nah, ketika kita bicara, eee, circulatory gitu ya, jaringan jalan, pasti kan kemudian ada jaringan lain yang mengikutinya, misalnya jaringan air bersih, kemudian jaringan gas gitu ya, kalau di Semarang itu di Semarang Bawah itu ada jaringan gas gitu ya. Nah, apakah itu juga lancar atau tidak gitu. Itu dari sisi sistem sirkulatori, kita melihat dari sisi mobilitas dan utilitasnya. Kemudian dari sisi sistem, pernafasannya, respiratorinya, kita melihat parks gitu ya, taman, green space-nya. Apakah public park, trees dan green space itu sudah bisa menjadi paru-paru kota, sudah bisa menjadi, filter untuk udara yang ada dan bisa menyediakan oksigen yang ada, gitu ya. Itu dilihat dari, hal tersebut gitu.
Kemudian sistem pencernaan gitu ya, kita melihat bagaimana air, apa namanya, sampah gitu ya, sampah itu dikelola dengan baik gitu ya. Jadi karena ini untuk, memastikan metabolisme kota itu berjalan dengan baik gitu. Jadi, eee, setiap rumah itu kan pasti menghasilkan sampah, setiap orang itu pasti menghasilkan sampah. Kita itu setiap hari itu kan mengeluarkan kotoran, mengeluarkan, apa namanya, setiap tubuh manusia ya, setiap tubuh manusia dan setiap rumah ini kan kemudian harus ada sistem yang mengelola itu. Nah, ini kan kemudian bagaimana kota itu bisa mengelola sanitasinya gitu ya, kemudian, air-air limbah yang ada di situ gitu, supaya tidak cuma menumpuk di titik pelepasan kotanya gitu, bahkan kadang menumpuk di titik-titik penting yang ada di ruang kota gitu. Jadi kalau kita bicara kota-kota zaman kuno gitu ya, kota Yunani, Romawi, itu arkeolog itu jarang sekali menemukan yang namanya sampah yang menumpuk gitu. Karena mereka ada sistem recycling gitu. Kalau misalnya pot bunga gitu ya, pot keramik yang ada di tempat mereka itu pecah, mereka itu kemudian akan mengolah kembali untuk menjadi sesuatu yang beda gitu. Ya, misal kemudian di negara lain gitu, misalnya Jerman, 70% atau 50% sampai 70% bahan, apanya, pabrik mereka itu berasal dari, recycling barang-barang yang ada sebelumnya. Jadi misalnya plastik, untuk minum, itu kan tidak akan dibuang sembarangan. Itu pasti akan diolah kembali gitu untuk menjadi, plastik baru gitu atau bahan plastik baru untuk air minum gitu. Jadi, eee, mereka itu benar-benar menggunakan bahan daur ulang gitu ya untuk kepentingan, apa namanya, produksi, industrinya gitu. Nah ini mungkin harus nanti kita pikirkan, mungkin kan kita masih belum sama dengan negara-negara maju. Negara-negara maju itu sampah itu udah diatur oleh negara gitu ya. Kalau kita kan mungkin dengan urban akupuntur ini bagaimana nanti masyarakat bisa mengelola sampah tersebut. Nah, kemudian nervous system, ini kan sistem sarafnya gitu ya. Bagaimana governance dan teknologi itu kemudian bisa menguatkan emergency respon terhadap, kondisi yang ada di masyarakat gitu ya. Ini kan kaitannya dengan bagaimana, communication network itu dibangun dari pusatnya gitu. Ya, jadi misalnya kalau di Singapura gitu ya, kita itu nggak akan muter-muter nyari parkir dengan pusing gitu, karena di ruang-ruang kota itu sudah ada informasi, parkir yang masih tersisa itu ada di gedung ini, masih sisa 500 misalnya ya, 500 tempat parkir gitu. Nah, itu sudah terinformasikan di seluruh, titik-titik jalan gitu ya. Kemudian ada emergency respon, misalnya ada, eee, apa ya, bahaya-bahaya bencana dan sebagainya, itu sudah sistem kota itu kemudian merespon dengan cepat gitu ya. Jadi smart city sensor itu mungkin bisa dikuatkan ketika kita mau menguatkan sistem saraf yang ada di kota-kota kita. Kemudian sistem, apa namanya, terkait dengan skeleton gitu ya, tulang-tulang kotanya. Nah, ini kan struktur kotanya, physical layout-nya, building code-nya, itu harus jelas. Mana titik tertinggi, skyline kotanya itu paling tinggi ada di mana dan paling rendah ada di mana berdasarkan, urban rural transit system gitu kan. Harusnya kan seperti itu. Kemudian, garis sempadan bangunan kah gitu misalnya, supaya skeleton ini kan tidak cuma aturan-aturan yang mengatur, tinggi dan rendahnya bangunan, tapi juga supaya bangunan itu, bisa memasukkan matahari ke dalam ruang-ruang publiknya gitu ya. Nah ini terkait dengan anatomi ya, dan satu lagi terkait dengan sistem imun gitu ya. Sistem imun itu terkait dengan keamanan kota, public safety-nya gitu. Jadi ketika ada masalah yang
apa namanya, kalau kalau di tubuh kita ada penyakit yang masuk, kemudian ada kriminal yang masuk gitu ya di ruang-ruang kota itu, polisi, kemudian pemadam kebakaran, kemudian social cohesion dari masyarakat gitu ya, masyarakat sebagai, pelaku utama yang menjaga ruang-ruang kota gitu dari ancaman yang ada gitu, itu kemudian bisa secara bersama-sama, menjaga sistem imun tersebut gitu ya. Jadi misalnya bagaimana masyarakat itu mengoptimalkan, defensible space atau ruang-ruang yang aman, supaya nanti ketika ada orang asing masuk ke kampung-kampung kotanya itu, langsung mengenali, "Oh ini ada stranger, ini ada orang asing," gitu ya. Ada orang asing yang masuk di situ, gitu. Nah, kemudian masyarakat bisa melakukan hal, apa ya, hal awal gitu supaya bisa, menjaga ruang kotanya itu tetap aman. Ya mungkin sampai sini dulu, kira-kira paham atau tidak ya? Karena ini baru awal bagaimana kita memandang kota itu sebagai human body. Kita belum sampai ke akupunturnya gitu ya, gitu. Ya, semoga, bisa mulai dipahami ya, gitu. Nah, kadang kita melihat bahwa kota-kota kita ini sakit gitu, "Your City is Sick." Ini adalah buku dari Jeff Ziegler gitu ya, yang membantu perencana gitu ataupun mahasiswa perencana untuk, eee, mengidentifikasi sakitnya kota itu ada di mana. Jadi kadang-kadang mungkin sakitnya kota itu karena poor planning decision. Jadi keputusan perencanaan yang mungkin buruk, yang mungkin memihak pada seseorang atau kelompok tertentu ya. Jadi misalnya kayak kemarin yang agak rame gitu ya, daerah transmigrasi gitu misalnya. Hak hak pertanahan di transmigrasi ternyata kalah dengan, sebentar ini ada yang ini kok saya nggak bisa ya? Oh ya bisa. Kalah dengan adanya, eee, hak penggunaan hak tambang gitu ya, dari perusahaan tambang gitu ya. Nah ini kan, ini salah satu contoh aja ya, gitu ya. Jadi kemudian permukiman transmigrasi mau tidak mau kemudian berubah menjadi pertambangan, itu contoh contoh ya, mungkin ini sifatnya lebih nasional. Tapi mungkin ada poor planning yang lain lah, gitu ya, poor planning yang lain yang mungkin nanti harus Anda identifikasi di lokasi studi Anda, kira-kira sakitnya kota saya itu karena apa? Mungkin ada ruang-ruang yang apa ya, yang sudah neglect, artinya ditinggalkan gitu ya, tidak menjadi ruang prioritas gitu ya, karena mungkin kalau di tempat kita di Semarang, Sayung gitu ya, karena mungkin ada banjir, ada rob yang terus-menerus, banyak kawasan-kawasan yang kemudian benar-benar tenggelam gitu. Nah itu yang kemudian, harus pastikan dulu sakitnya karena apa. Atau mungkin karena, ada residen gitu ataupun orang-orang tertentu yang, mungkin dipinggirkan gitu ya, dipinggirkan gitu. Misalnya semakin ke sini itu sebenarnya semakin banyak aging population gitu, tapi aging population itu tidak difasilitasi di ruang-ruang publik kita. Ya intinya lah, kita nanti kemudian akan mengidentifikasi sakitnya kota kita itu karena apa, supaya semua bagian ruang kota itu bisa berfungsi dengan baik, tidak ada dysfunction di situ gitu ya. Karena kalau kita itu mau kotanya sehat, itu kan kita harus punya pola hidup yang sehat gitu ya, gitu. Jadi kan misalnya contoh ya, di Amerika itu pernah ada penelitian yang mengatakan kenapa mungkin banyak orang yang overweight gitu ya. Ya ini tanpa bermaksud untuk, eee eee, mungkin artinya body shaming dan sebagainya, tapi itu artinya kaitannya dengan kesehatan masyarakat gitu ya. Karena ruang-ruang kotanya itu tidak membentuk orang untuk berjalan ataupun berperilaku sehat di situ.
Berperilaku sehat itu misalnya memungkinkan orang untuk jalan kaki, memungkinkan orang untuk menghindari makanan yang tidak sehat karena setiap berapa meter di sana kemudian ada apa namanya, makanan-makanan junk food gitu ya kalau di Amerika gitu ya, yang membuat mereka itu kemudian punya kesempatan untuk tidak berperilaku sehat ya. Ya itu contohnya lah. Jadi ini harusnya yang namanya kota sehat itu kita harus, bisa membuat kota kita itu, terhindar dari hal-hal yang dysfunction fungsinya gitu ya, gitu. Oke, jadi, tadi ya mungkin sejak sejak masa revolusi industri gitu ya, kita sudah berhadapan dengan yang namanya urban pathologis gitu ya. Kot ada pathological, disease gitu ya, ada penyakit-penyakit ruang kota yang kemudian menyebabkan kota-kota kita itu tidak berfungsi optimal. Jadi misalnya congestion gitu ya, kemacetan, polusi, kemudian inequality di ruang-ruang kota. Kalau di Amerika ada rasis terhadap kaum berwarna gitu ya, kota hanya untuk orang kulit putih gitu misalnya. Ada daerah yang namanya ghetto karena isinya, lokasi yang kumuh yang isinya orang berkulit berwarna. Nah, kemudian perlu dengan adanya, patologis tadi ataupun penyakit yang ada di ruang kota, perlu prescription untuk kota yang sakit. Prescription itu resep kesembuhan untuk kota yang sakit. Nah, caranya gimana gitu ya, caranya harus ada continuous adaptation. Kota itu harus bisa meregenerate lagi. Ya kalau misalnya kita sakit, ya kita harus berusaha untuk sembuh gitu ya. Nah, caranya ya mungkin tubuh-tubuh kita itu harus sel-selnya itu harus diperbarui gitu. Ya, diregenerasi yang tadinya tidak berfungsi, ada sel-sel mati, itu sel-selnya kemudian dihidupkan lagi gitu, diregenerasi lagi gitu. Jadi kita bicara urban akupuntur, bicara kota yang sehat itu kita bicara urban regeneration gitu ya. Kemudian kita juga bicara kota harus adaptation gitu. Mungkin tadinya kita itu apa ya namanya, alergi terhadap dingin, ya mau tidak mau kita harus punya strategi gitu supaya tubuh kita itu bisa beradaptasi terhadap dingin tadi gitu. Anda misalnya baru pindah dari Indonesia, sekolah di Eropa gitu, biasanya di Indonesia panas, Semarang apalagi, di sana ada 4 musim, ada saljunya, mau tidak mau kan harus beradaptasi terhadap hal tersebut. Kita sekarang ada climate change gitu ya. Ya kota kita harus bisa beradaptasi dengan kebutuhan baru tersebut, gitu. Jadi harus ada continuous adaptation, gitu ya, supaya kota kita sehat. Kemudian ada, metabolic efficiency. Jadi harus bisa memanajemen, metabolisme yang ada di kota-kota kita, supaya sampah yang dikeluarkan gitu ya, energinya itu tidak terlalu banyak yang harus dikeluarkan dan sampah yang dikeluarkan juga jangan banyak-banyak. Ya, jadi mungkin harusnya setiap rumah itu jangan menghasilkan sampah banyak-banyak. Jadi caranya gimana? Misalnya ada sampah organik, ya sampah organik itu harus berhenti di rumah tersebut gitu misalnya. Jadi misalnya ada kulit, apa ya, kulit mangga itu ya harusnya dia menjadi kompos di masing-masing rumah gitu. Jadi kalau misalnya di Eropa atau di Jerman misalnya ya, mereka ada musim gugur, itu ketika musim gugur itu, sampah daun pasti banyak, tapi sampah daun itu tidak akan dibuang di kota. Sampah daun itu akan berhenti di rumah masing-masing, masing-masing rumah itu akan mengelola, apa namanya, sampah tersebut untuk menjadi kompos, gitu. Karena kota nggak bisa mengelola sampah semua. Di Bali misalnya, Bali itu punya, istilahnya apa ya, eee, seserahan untuk dewa itu namanya apa? Eee, ya itu kan dia gitu ya, dia itu setiap rumah itu akan punya sampah, sampah organik gitu ya, sampah organik yang, eee, isinya itu di situ ada beberapa bunga, beberapa daun dan sebagainya, yang itu tuh akan berganti setiap hari atau bertambah setiap hari. Nah itu harusnya
Dan ini sepertinya di beberapa desa yang ada di Bali, mereka sudah melakukan itu. Setiap rumah itu mengelola sampah dari persembahan tadi gitu ya, di masing-masing rumah. Jadi itu seharusnya bukan bukan kewajiban dari kota untuk mengolah tersebut. Nah, ini contoh ya, nanti kita kita cek lagi di lokasi Anda seperti apa. Kemudian, kota yang sehat juga harus punya empati dan cohesion gitu ya, karena bagaimanapun kan kita sekarang banyak yang kena mental, ada yang, mental apa ya, masalah mental health itu menjadi masalah gitu ya, tidak seimbang antara, eee, apa ya, orang yang punya power gitu ya, misalnya di ruang kota dan yang tidak punya power gitu ya. Ini berarti governance-nya harus empatik kepada seluruh masyarakat gitu. Ada orang yang apa namanya, lokasi rumahnya misalnya di tempat yang rawan bencana dan sebagainya. Nah, bagaimana pemerintah itu berempati terhadap hal tersebut. Ya, oke, ini beberapa hal gitu ya yang bisa kita catat terkait dengan prescription, for sick city. Jadi resep kesembuhan untuk kota yang sakit. Nah, dulu ya, yang namanya prescription atau urban renewal atau urban regeneration itu di kota-kota dunia itu sifatnya skala besar, biayanya tinggi, dan biasanya merubah struktur kota secara permanen. Ini contohnya adalah di Paris ya. Paris tahun 1850-an gitu, waktu itu, Haussmann gitu ya, arsitek kotanya Paris, itu diminta oleh Napoleon Bonaparte III, cucunya dari Napoleon Bonaparte, itu untuk memperbaiki Paris yang gelap gitu, Paris yang kumuh, Paris yang padat, menjadi light city, kota yang penuh cahaya. Kota yang penuh cahaya itu maksudnya apa? Cahaya matahari itu bisa masuk ke bagian dalam ruang-ruang kota, gitu. Ya, jadi bentuk grid awalnya dari Paris itu dipotong-potong menjadi sistem radial, gitu ya. Nah, ini gambarnya ya, gitu. Akhirnya cahaya matahari bisa masuk ke situ, tapi tentu ini biayanya besar, skalanya juga besar gitu ya, biayanya tinggi, dan struktur kota berubah secara permanen dari tahun itu, tahun 1870-an sampai sekarang. Tapi ini menjadikan Paris menjadi the most beautiful city in the world ya sampai saat ini, gitu. Nah, tapi ini tentu tidak mudah bagi kota-kota kita untuk meniru hal ini. Nah, contoh yang lain, kalau yang di sebelah kanan ini adalah ini kalau Anda studio proses gitu ya, kemarin saya termasuk tim studio proses, Anda akan melihat PPT ini di hari pertama, tapi bukan PPT ya, gambar ini di hari pertama biasanya, karena ini adalah New York, tapi dengan gambar yang agak beda. Dan yang di tengah ini adalah Central Park gitu ya. Nah, Central Park ini juga merupakan solusi dari padatnya kota New York ya, dibangun oleh, Frederick Law Olmsted gitu ya, untuk menjadi paru-paru kota. Karena pada waktu itu ada pandemi yang luar biasa, New York ini atau Manhattan pada waktu itu menjadi tempat, apa ya, benar-benar pusatnya orang-orang Eropa, ada orang Inggris, tidak cuma orang Inggris, ada orang Belanda, ada orang Eropa yang semuanya pindah ke Amerika, itu memilih New York dan perkembangannya cukup pesat sekali sehingga dia butuh paru-paru kota yang besar ya, Central Park gitu ya. Biasanya Anda melihat ini kan di, filmnya Macaulay Culkin ya, di Home Alone 2 gitu ya, ketika dia tersasar ataupun, kesasar di mana, New York gitu ya, dan dia pergi ke Central Park gitu ya. Nah, tapi ini kan project yang cukup mahal gitu ya, kalau misalnya tadi terkait dengan human body, mungkin ini sudah operasi yang biayanya tinggi banget gitu ya. Sakit apa misalnya ada masalah di jantung gitu ya, tadi kan kota like human body, kota punya jantung, punya paru-paru, punya pembuluh darah gitu ya. Misalnya di sini masalahnya terkait dengan paru-parunya. Nah, ini sudah paru-parunya itu sudah harus dibersihkan, kemudian harus apa namanya, benar-benar dikuatkan gitu ya. Nah, ini kan proyek yang cukup mahal sekali. Nah,
Atau mungkin kayak Garden City-nya Ebenezer Howard gitu ya. Jadi setelah revolusi industri, kota-kota pada waktu itu Eropa itu di Inggris, itu kan kotanya itu kumuh, kemudian padat gitu ya, banyak orang sakit, orang tidak punya udara yang bagus karena berubah menjadi industri yang menghasilkan polusi yang luar biasa. Akhirnya Ebenezer Howard punya konsep, ini konsep ya, ini tulisannya diagram only gitu. Ya, jadi makanya ketika kita menemukan Garden City di kota-kota kita itu bentuknya belum tentu seperti ini. Garden City-nya Semarang misalnya, di mana Garden City-nya Semarang? Di Candi Baru. Itu beda dengan di Kota Baru yang ada di Yogyakarta. Karena ini diagram only, ya. Jadi ini tergantung site selection-nya ini ya. Plan cannot be drawn until site selected. Jadi ini sangat menyesuaikan dengan misalnya kayak di Semarang topographical yang ada, menyesuaikan dengan site-nya gitu ya. Ini Garden City yang ada di sebelah kiri bawah ya. Gitu. Jadi setelah ada Garden City, ini kan kemudian kotanya bisa bebas kumuh, indah ya, udaranya bagus, tapi tentu seperti yang disampaikan itu skalanya besar, biayanya tinggi. Yang di atasnya lagi adalah Victoria Embankment yang ada di Sungai Thames yang ada di London gitu ya. Anda biasanya, saya tidak tahu kalau misalnya pernah melihat filmnya Harry Potter gitu ya, itu kan waktu itu ketika dikejar-kejar oleh kelompok sebelah gitu ya, Harry Potter melewati Sungai Thames ini, tapi kanan kiri dari Sungai Thames ini dilebarkan menjadi waterfront gitu untuk mencegah wabah kolera ya yang ada pada waktu itu. Nah, ini semua adalah operasi besar tentunya kalau kaitannya dengan human body tadi dan kaitannya dengan metafora dan analogi terkait dengan perlakuan terhadap tubuh manusia yang membutuhkan biaya tinggi. Nah, ini yang kemudian akan kita hindari gitu ya di kota kita. Karena mungkin saat ini pemerintah sedang efisiensi, fokus pada hal-hal tertentu. Kota Tegal juga mungkin kalau harus fokus kepada hal seperti ini kan mungkin butuh satu visi yang sama gitu. Nah, makanya solusi yang ditawarkan di sini adalah dengan small needle, dengan jarum yang kecil aja, dengan small scale prescription gitu ya. Resep kesembuhan yang murah aja gitu, yang namanya urban acupuncture. Jadi urban acupuncture ini dipakai sebagai solusi untuk urban renewal, urban regeneration, urban revitalization dengan skala kecil, murah, tapi dampaknya besar terhadap kawasan. Ya, kita mulai ke urban acupuncture. Nah, ada beberapa tokoh yang berpengaruh yang disebut dengan Bapak Urban Acupuncture adalah Marco Casagrande. Dia dari Finland ya. Tapi yang lain yang terkenal adalah James Lerner. James Lerner ini wali kota tadi Curitiba, Paraná, Brazil 3 kali dan menjadi gubernur di Paraná 2 kali. Tapi beliau sudah almarhum ya. Dan ada Manuel de la Sola Morales, ini dari Spanyol. Nah, yang namanya urban acupuncture itu apa? Tadi sudah dikatakan, ini adalah proses small intervention in a city. Jadi ini small scale gitu ya, small scale intervention. Jadi benar-benar kayak jarum kecil aja yang ditusukkan di kota kita, tapi bisa transforming species gitu menjadi lebih signifikan untuk meningkatkan kelangsungan kawasan. Jadi kita merubah titik-titik yang paling penting, yang mungkin sakit, yang mungkin strategik gitu ya, yang tadinya mungkin tidak digunakan, tadinya sel-sel mati di ruang kota, misalnya ada ruang-ruang sisa, ada ruang-ruang yang mati, yang bangunan yang kuno gitu ya, yang sudah tidak dipakai lagi, taman yang berubah menjadi mungkin hutan yang tidak dipakai, itu bisa dihidupkan lagi gitu. Jadi contohnya di sini kita bisa buat green space sebagai needles gitu ya, supaya kotanya bisa healing gitu ya, bisa
bisa berfungsi optimal. Ya, jadi tujuannya supaya urban environment-nya itu bisa berfungsi secara optimal dan have a positive impact. Nah, caranya gimana? Caranya kalau menurut Manuel de Sola Morales ini dengan kita harus mengobservasi the skin of the city. Permukaan kotanya itu harus diteliti dengan sebaik-baiknya seperti detektif gitu. Detektif yang benar-benar scrutinize itu benar-benar mengeksplor secara dalam gitu ya. Mana sih kalau di sini keriput-keriput kotanya itu ada di mana gitu ya. Keriput-keriput kotanya ada di mana yang mungkin pembuluh-pembuluh yang tidak terkoneksi dengan yang lain itu ada di mana. Jadi Anda nanti mendapatkan lokasi yang mungkin tidak terlalu besar, 60 hektar misalnya, itu kan cuma 600 kali 1000 meter gitu kurang lebih. Itu Anda harus bisa mengeksplorasi skin of the city-nya gitu ya. Coba mana yang benar-benar ada keriputnya, mana yang benar-benar ada sakitnya gitu yang ada alerginya dan sebagainya itu ada di mana, gitu ya. Nah, ini ada tulisan dari Marco Casagrande terkait dengan urban acupuncture gitu ya. Ini sudah saatnya urban acupuncture itu menjadi solusi untuk third generation city. Third generation city itu siapa? Anda semua gitu ya. Generasi pertama adalah generasi kakek nenek kita, di mana mereka itu dulu hidup bersama alam. Generasi kedua itu mungkin bapak ibu kita gitu, yang beliau-beliau itu mungkin hidup di masa pembangunan ya. Jadi pada waktu itu industri menjadi semakin penting, misalnya kota itu semakin padat dan sebagainya gitu ya. Kemudian kota itu menimbulkan banyak tadi city pathological ya, seperti itu. Nah, kemudian kita yang hidup di zaman sekarang ini harus kembali kepada biourban theory, kepada kota yang mungkin dekat lagi dengan alam gitu ya. Kalau menurut Marco Casagrande ini gitu ya, caranya tadi sama dengan yang sebelumnya, harus dengan cara yang taktis gitu, yang small scale intervention, intervensinya kecil aja, tapi benar-benar bisa membuat efek ripple yang benar-benar yang efeknya itu kayaknya cuma sedikit titiknya, tapi kemudian bagian organ internal, organ paling pokok tiba-tiba jantungnya kemudian jadi lebih bagus, paru-parunya lebih berfungsi optimal gitu ya, dan bisa membuat efek yang banyak di tubuh kita gitu ya. Nah, kalau si Marco Casagrande ini karena dia daerah lokasi pengamatannya ada di Taipei gitu ya, di Cina, mereka punya local knowledge yang cukup kuat. Nah, coba kita cari gitu ya, cari apakah ada local knowledge atau local wisdom yang kuat di situ yang bisa membantu untuk small scale intervention yang ada di situ. Nah, ini sifatnya sangat fleksibel, pilihan itu fleksibel, organik, kemudian relief stress gitu ya. Yang tadi sel-sel mati itu harus hilang gitu ya. Jangan sampai ada sumbatan-sumbatan kolesterol gitu ya yang ada di jaringan-jaringan jalan kita gitu ya. Ya itu ya. Jadi ini bahasa dari Marco Casagrande. Nah, kalau dari James Lerner ini juga sama, ini juga small scale, precise, benar-benar tepat gitu ya. Jadi nggak usah milih tempat yang terlalu gede dan terlalu banyak, tapi tetap di tempat yang tepat aja. Dan creative intervention. Jadi coba kita buat creativity di situ untuk merevitalize neglected urban species. Jadi kan mungkin harus ada ide di situ supaya ruang-ruang mati itu tadi bisa sembuh lagi, gitu ya kan. Misalnya di sini contohnya dengan pocket parks. Jadi tusukan jarumnya itu misalnya kemudian buat taman
yang seperti pocket park, kemudian community garden, kemudian pedestrian improvement. Nah, itu semua bisa menjadi katalis gitu ya untuk membuat kota-kota kita itu lebih punya ci tadi ya, ci yang positif yang kemudian bisa menyebar ke aspek sosial masyarakat dan lingkungan gitu. Jadi di sini kan contohnya misalnya ada ruang hijau itu bisa reducing, mengurangi panas panas apa namanya global warming gitu ya, kemudian bisa mengurangi polutan yang ada, kemudian CO2-nya yang keluar dari mobil-mobil gitu misalnya itu bisa ditangkap di situ gitu ya, kemudian benar-benar diubah menjadi oksigen, kemudian membuat orang itu lebih hijau ini kan memang membuat orang itu relief stres gitu ya. Jadi orang itu lebih happy di ruang kota dan fungsi tanaman itu juga bisa mengurangi suara polusi suara yang ada gitu ya. Dan nanti kemudian ketika ada hujan gitu dan sebagainya itu kemudian air larian runoff itu kan tidak akan menjadi banjir gitu ya. Karena dia itu kemudian ditahan oleh akar-akar dari pohon-pohon tersebut gitu atau dari rerumputan. Ya ini contoh ya. Jadi kecil aja tapi efeknya luar biasa gitu. Efeknya luar biasa untuk kota kita ya. Jadi ini yang ada di halaman 1 dari buku Urban Acupuncture Jam Lehner gitu ya, Successful Urban Planning itu melibatkan kesehatan dari ruang kota tersebut gitu ya. Oke lah, nanti bisa dibaca sendiri dan caranya gitu ya, caranya kalau menurut bukunya Jam Lehner dalam Urban Acupuncture itu dengan menata sound yang ada di ruang kota. Karena kalau di Brazil itu kan mereka memang suka musik ya, istilahnya Copacabana gitu ya. Itu menurut Jam Lehner musik itu bisa membuat kota itu lebih revitalize. Tapi mungkin di sisi lain ketika kota itu sangat mungkin sangat penuh dengan suara, silence pun bisa menjadi ataupun ketenangan itu juga bisa menjadi solusi untuk kota yang sehat. Ini kan sangat tergantung masalah yang kita temukan di lapangan. Kita akan membuat bagian ruangnya itu penuh dengan musik yang mungkin penuh semangat atau mungkin kotanya lebih tenang gitu ya supaya orang bisa healing gitu. Atau yang kedua dengan sense. Ini adalah aroma gitu ya. Aroma di sini tulisannya aromatic garden gitu ya. Jadi kita bisa menciptakan ruang-ruang yang selama ini kan ada beberapa yang di Jakarta ataupun di Tangerang ya kemarin yang protes gitu atau Bekasi terkait dengan insenerator yang baunya cukup mengganggu masyarakat gitu, yang mungkin sampai sekarang belum ada solusi yang pasti terkait dengan hal tersebut. Nah, sebenarnya kita bisa menciptakan ruang-ruang yang punya aroma yang khas yang mungkin bisa membangkitkan urban healing ya, pengobatan di ruang-ruang kota. Jadi kita bisa membuat garden-garden yang punya tanaman-tanaman alami yang baunya mungkin membuat kita itu punya kenangan yang indah gitu ya di situ. Nah, atau warna-warni di ruang kota ya, karena mungkin kalau di tempat kita kan warna-warni itu memang mungkin harus diciptakan gitu ya. Kalau di kota-kota Eropa, 4 musim yang ada di Eropa itu sudah menjadi festival warna-warni gitu ya. Festival season yang ada di sana itu festival color gitu, karena ketika mereka ketemu musim dingin, mereka bertemu warna putih dimanapun. Ketika bertemu musim gugur, mereka bertemu warna merah atau coklat gitu ya, karena daun-daunnya berubah semua jadi coklat, jadi merah gitu kan. Kemudian ketika musim semi ya, spring gitu, mereka bertemu
apa sih namanya, bunga-bunga yang, tulip yang berwarna-warni dan sebagainya. Ya okelah kalau mereka kan artinya, memang punya keutamaan di sisi 4 musim tersebut. Festival 4 musim adalah festival 4 color gitu ya. Tetapi kalau di kita, mungkin kita harus ada strategi terkait dengan color tersebut, gitu. Oke, sebentar ya. Kemudian ada cahaya, kemudian water in the city, ini kan juga luar biasa gitu ya. Ini tidak cuma untuk mengurangi panas gitu ya, tapi juga bisa mengurangi stres gitu, suara gemercik air gitu. Kemudian kalau bisa sungai-sungai yang tadinya ada di tempat Anda itu ya dihidupkan lagi gitu. Kalau drainase yang ada di situ itu jangan cuma untuk tempat pembuangan limbah rumah tangga yang kemudian macet kalau ada sampah, tapi bisa aja dia menjadi, eee, apa ya, koneksi ataupun tempat untuk jaringan air bersih gitu ya, yang mungkin ada ikannya di situ dan sebagainya. Ini kalau di Jepang, di kota-kota Jepang ini water itu penting gitu ya, karena Jepang ini kota yang punya histori terkait dengan, eee, kebakaran gitu ya. Jadi ketika Tokyo itu masih menjadi Edo, pada waktu itu, sepertiga bagian kota Edo itu terbakar. Karena, kebetulan kan Jepang ini kan bangunannya itu adalah bangunan yang, dari kayu ya pada waktu itu. Jadi kemudian mereka mengatur bagaimana ketika ada bencana kebakaran, itu air itu tersedia di mana-mana. Nah caranya drainase yang ada di depan rumah itu harus ada airnya dan ada ikannya. Supaya kalau kayak kita misalnya mobil pemadam kebakarannya belum datang, ya mungkin community itu sudah punya tadi social trust bersama untuk menangani bencana dengan, pakai air yang ada di, apa namanya, di selokan-selokan tadi gitu. Nah ini contoh ya, jadi ini kan sebenarnya, kayaknya kecil sekali bagaimana kita membersihkan selokan depan rumah, tapi kemudian implikasinya itu besar gitu ya, seperti itu. Bahkan itu bisa untuk membuat kotanya defensif terhadap bahaya kebakaran gitu ya. Kemudian smart transport atau landmark itu juga bisa menjadi contoh dari urban acupuncture ya. Ya ini contoh aroma gitu ya, using natural aromatic plants gitu. Kalau di luar mungkin kan ada bunga-bunga tertentu yang baunya cukup kuat. Kalau kita itu lavender itu sebenarnya dipakai untuk mengusir nyamuk sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya tergantung misalnya kita punya serai, kita punya tanaman-tanaman gitu yang untuk menguatkan bau-bau yang ada di situ. Mungkin tidak harus dalam bentuk, garden ya. Jadi kalau misalnya Anda ke kota-kota Eropa itu biasanya bau yang lain yang sangat kuat itu adalah bau, toko-toko roti gitu ya, di daerah dekat titik-titik transportasi. Anda berada di stasiun di Hauptbahnhof gitu ya kalau bahasa Jermannya gitu, itu daerah sekitarnya itu udah pasti bau wangi sekali dengan roti-roti yang ada gitu. Kemudian di terminal, di apa, nah itu kan sudah punya aroma-aroma positif yang mungkin membuat orang itu lebih semangat gitu ya, hilang laparnya dan sebagainya karena, eee happy gitu ya dengan bau-bau tersebut gitu misalnya. Ya nanti dicek lagi apakah mungkin di tempat-tempat Anda misalnya ada, potensi luar biasa terkait dengan aroma yang bisa dikuatkan gitu misalnya ya, supaya ini untuk creates calming kalau kalau di sini ya kaitannya dengan garden tadi, therapeutic environment gitu ya dan juga menguatkan community engagement supaya, hubungan antar masyarakatnya itu bisa kuat di sini. Nah, kemudian terkait dengan suara gitu ya, suara ini juga bisa menjadi urban sonic akupuntur gitu ya. Nah, ini tergantung suaranya seperti apa yang apa namanya, disukai ataupun, menjadi preference dari masyarakat yang ada di situ. Karena suara ini kan bisa aja benar-benar natural, misalnya dari suara kalau di sini kan
suara daun-daun yang jatuh gitu misalnya, atau daun-daun disapu, atau mungkin dari ombak yang ada gitu kan, itu mau dikuatkan. Kadang-kadang kan kita berada di tepi pantai karena mau pengen dengar suara ombak, suara air terjun dan sebagainya. Mungkin mau dikuatkan, atau mungkin suara suara apa yang memang mau dikuatkan di tempat Anda dan mau dihindari supaya tidak ada kestresan di situ, ya. Ya, karena kalau di tempat kita kan mungkin ramai sekali, ada suara dari pabrik, suara dari kemacetan dan sebagainya. Nah, ini kita pilih lagi supaya dia bisa menjadi solusi untuk urban acupuncture yang ada, urban sonic acupuncture ya. Ini Sound in the City ini pernah diteliti ya di New York juga gitu ya. Ternyata kalau di bagian tertentu di New York itu paling banyak itu yang paling kuat itu suara musik 37%-nya, mapping the sound of the city ya. Nah, tapi kalau dilihat dari apa namanya, intensitasnya atau volume nadanya, itu sebenarnya mereka lebih kepada nada bahagia sih ya, joy, lebih ke joy. Bukan nada marah gitu ya, misalnya, kerusuhan dan sebagainya tidak, tapi lebih ke musik gitu ya, karena mungkin karakter orang kan beda-beda ya. Jadi itu bisa di-mapping-kan dalam peta sebenarnya. Ya. Ya, ini beberapa tesis, kemudian dissertation gitu ya, yang membahas tentang urban acupuncture, pentingnya seperti apa. Kalau dari James Lerner dia mengatakan bahwa integrated view of the city itu penting gitu ya. Itu kota itu kayak turtle gitu ya, kayak yang turtle itu bagian apa namanya kulitnya ataupun tubuh atasnya itu kan harus harus saling, apa ya, benar-benar menyatu gitu ya. Jadi dia itu tidak bisa dibagi-bagi. Jadi kayak kota kita itu misalnya yang hidup misalnya hanya bagian kota yang pusat kota baru gitu misalnya, daerah sekitar Simpang 5 aja. Kemudian daerah yang bagus gitu misalnya daerah sekitar BSD gitu misalnya. Tapi kemudian ada bagian kota tertentu yang mungkin semakin mati, menjadi sel yang mati, misalnya Tambak Loro, karena ada bahaya rob dan banjir misalnya, kemudian ada kota-kota yang ditinggalkan misalnya ya. Nah ini kan kalau itu analoginya dengan organisme, salah satunya dengan tubuh dari turtle ini lama-lama tubuh turtle ini bisa mati secara it will die gitu ya, jika tubuh turtle itu divided into different parts. Hanya yang hidup hanya yang ini, yang mati ya biarin mati. Ini tentu tidak optimal gitu ya. Jadi kita harus benar-benar absolute need to integrate urban function in the city gitu ya. Jadi ini memang harus dihidupkan semua. Jadi nggak ada alasan bahwa yang hidup di kota Tegal ini hanya bagian pusat kotanya aja misalnya. Daerah pelabuhannya mungkin ada yang mungkin, rusak, mati gitu misalnya ataupun tenggelam, kemudian kampung-kampungnya sudah ada beberapa yang ditinggalkan misalnya. Nah ini mungkin harus apa namanya, kita cek lagi, kita teliti lagi gitu ya. Jadi, ini perbandingan antara urban acupuncture dengan large urban renewal, large scale urban renewal atau small scale urban renewal. Kalau urban acupuncture itu solve different urban problems, mulai dari sosial, environment, kemudian siapa yang menjadi pemandu kebijakan di situ ada government, developer, ada juga local community. Kemudian, sifatnya itu mungkin, eee, yang pasti itu pendekatannya adalah akumulatif effect ya, efek yang, mungkin dari titik kecil kemudian diharapkan dia memberi kontribusi besar kepada sekitarnya. Funding-nya ini tidak harus dari atas, tapi bisa aja dari masyarakat gitu ya. Bahkan tadi si Jim Lerner mengatakan bahkan bisa zero pocket gitu ya, zero budget gitu. Nah kemudian strategi planning-nya bisa aja dari atas, bisa aja dari bawah, dan konstruksinya bisa dari bawah. Nah kemudian aplikasinya bisa fleksibel, kemudian bagaimana kita mempertahankan local style atau historical context juga
itu balance level lah, semuanya bisa dijaga gitu ya. Nanti bisa aja Anda bisa kalau bisa menemukan bukunya Urban Acupuncture dari John Lehner, Anda bisa melihat bagaimana Curitiba Baparana ini yang ada di Brasil itu bisa, eee, apa ya, benar-benar improve gitu ya, improve dari dari apa ya, kota yang mungkin tadinya biasa-biasa aja itu menjadi kota yang, mungkin maju lah istilahnya gitu. Oke, ini jam berapa ya? Ya, karena jam 9 nanti sudah harus ada 8.34 ya. Saya share dulu link link untuk un sebentar, untuk kuisnya. Ya, ini baru saya share ke A2 gitu, silahkan nanti salah ini, salah, ini bukan, bentar, ya, ini A2 kelas lain ternyata. Dari Mbak, ya, mohon maaf. Atau saya share ke Vega aja ya, biar lebih. Ya, saya titip ya Vega untuk kuis nanti jam 9, bisa di-share dulu ke teman-temannya supaya nanti kalau sewaktu-waktu jam 9 Anda sudah langsung bisa masuk ke, kuis tersebut. Oke, ini beberapa tokoh gitu ya terkait dengan tadi Urban Acupuncture, nanti bisa dicek lagi masing-masing itu idenya ada di mana. Intinya kalau Manuel de las Flores, kita harus tahu urban skin-nya itu punya masalah apa, harus cari sensitif urban point-nya gitu ya, supaya nanti bisa benar-benar, tahu yang harus diperbaiki itu yang mana. Jadi kemudian yang lain Donella ini leverage point in a system. Jadi titik itu, titik kecil tadi itu bisa meleverage gitu ya, meleverage, berbagai macam ataupun leverage itu apa ya, artinya kemudian memberi pengaruh yang positif terhadap sistem yang ada, gitu. Ya, kemudian ini adalah James Lerner itu, eee, intinya harus ada, temporary installation gitu yang mungkin dipasang di situ, Marco Casagrande itu ada local knowledge di situ, dan yang lain Helena itu public space akupuntur, nanti bisa dibaca lagi. Nah, tahapannya gimana? Tahapan pertama adalah sensitive spot selection, jadi kita memilih dulu lokasi yang sensitif tadi, supaya nanti bisa tepat yang precise tadi yang mana yang kira-kira memberi dampak yang baik yang mana. Nah, ini bisa dicari dari lokasi-lokasi yang mungkin strategis ataupun yang selama ini sel-selnya mati gitu. Nah, setelah itu kemudian kita mencari luasan ya dari sensitive spot selection tadi. Jadi kita mengintervensi kira-kira mau diapain ya, apakah dia mau dijadikan taman, mau dijadikan hutan, mau dijadikan, apalah gitu ya yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di situ atau lokal wisdom yang ada di situ. Kemudian yang ketiga, membuat plan secara cepat gitu ya, dan kita harus punya skenario. Nah, di sisi lain karena ini itu sifatnya tadi berada di ruang-ruang yang kecil dekat dengan masyarakat, harus ada education dan partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat harus bisa menjaga gitu ya, menjaga ruang-ruang kota tersebut gitu. Nah, ini seperti yang dilakukan di Curitiba, Paraná pada waktu itu ada pedestrian improvement. Jadi pedestrian improvement ini dijaga ataupun dibersihkan gitu ya oleh, anak-anak jalanan. Tetapi yang memberi makan ataupun memberi biaya terhadap, pedestrian improvement itu adalah toko-toko yang ada di kanan kirinya, gitu. Jadi, pemerintah itu kemudian tidak harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak gitu ya, karena semua orang berpartisipasi di situ. Kalau di Curitiba Parana itu hampir semua warga itu berpartisipasi secara optimal gitu ya, karena mereka adalah, istilahnya apa ya,
spy on the city, mata-mata kotanya gitu ya. Kalau ada hal yang buruk, misalnya sungainya ini ada sampah dan sebagainya, mereka segera lapor ke pemerintah kota gitu. Nah ini prinsip dari urban akupuntur tadi kan ada atau tahapannya tadi yang pertama sensitive spot selection bla 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 sampai citizen participation. Nah, kemudian strateginya supaya kita itu bisa mengoptimalkan resource yang ada itu use existing resource. Jadi kita nggak usah pusing-pusing misalnya kemudian harus menggunakan ruang yang mana? Ya pakai lahan tadi yang unused, yang tidak optimal gitu ya. Gitu. Ya, yang tempat-tempat yang tadi mati ya itu dicek dulu, dioptimalkan dulu gitu. Nah, kemudian strategi yang lain, kemudian kita harus mendefinisikan lagi urban element, estetika dari urban element yang ada, ini sebaiknya dipakai untuk apa. Kemudian hal lain lagi harus ada diversity dan inclusivity, semua orang itu punya hak yang sama untuk berada di ruang kota. Kemudian public building itu harus terlihat gitu ya. Open space-nya juga harus dipastikan lagi bahwa open space itu memang ada, mungkin bentuknya itu bisa macam-macam. Open space itu tidak harus bentuknya lapangan, noodle, tapi bisa aja misalnya gang-gang yang ada di kampung-kampung kota itu juga. Jadi open space redefinition ini kan mungkin sangat tergantung kondisi yang ada di situ. Ketika itu di pusat kota, mungkin alun-alun itu adalah open space. Tetapi ketika di kampung kota, mungkin yang namanya open space adalah street alley ataupun gang-gang yang ada di kampung gitu ya. Kemudian bagaimana kita harus reuse, recycle our resources gitu ya. Jadi mungkin tadi kita termasuk sampah kota itu kalau bisa setiap rumah itu hanya menghasilkan maksimal misalnya 0,5 kilo sampah, yang lain harus olah di rumah gitu misalnya. Karena kota tidak punya cukup ruang gitu ya untuk mengolah sampah tersebut misalnya. Ya, kemudian vegetasi yang mau dipilih itu vegetasi yang apa? Tadi kan tergantung misalnya Anda mau buat scan gitu ya, aroma yang kuat atau mungkin vegetasi yang memang untuk menghindari dari polusi udara, polusi suara, yang untuk shading in the city. Nah, ini tergantung. Nah, kemudian connectivity yang ada di ruang-ruang kota. Jadi jangan sampai ada jalan yang kemudian terputus, naik turun dan sebagainya. Kemudian desainnya juga adaptif dan open, dan ada share management dan responsibility, ini yang kaitannya dengan masyarakat. Ya, ini terkait dengan hal-hal nanti yang bisa Anda konsepkan untuk desain Anda. Jadi tadi ya prinsip atau tahapannya, cari seek point-nya ataupun titik-titik akupunturnya ada di mana, kemudian skenario-nya di mana, ke depan itu gagasan rencananya seperti apa, citizen involvement, participation, education itu penting ya. Kemudian ada holistic approach yang mungkin mengintervensi semua aspek yang ada di situ. Tapi yang pasti itu memang sifatnya small scale, jadi Anda tidak punya kewajiban nanti untuk mendesain semuanya gitu ya, tapi mungkin titik-titik utamanya ada di mana gitu ya. Dan ubah ruang-ruang space itu menjadi place gitu ya. Selama ini kan kadang kita hanya membangun ruang tapi tidak menjadikan itu place yang dimiliki rasa ruangnya oleh siapapun. Ya, nanti bisa aja kita kemudian akan mengkonsepkan istilahnya apa ya? Mobility yang walkable gitu ya, meningkatkan walkable city-nya gitu ya. Jadi pedestrian friendly activities-nya, kemudian membuat kota yang safe, mungkin ada titik-titik yang rawan terhadap kriminal, titik yang rawan terhadap traffic movement gitu ya, supaya orang feeling safety gitu misalnya. Nah, kemudian kita menguatkan aksesibelnya, easy to access and move gitu ya, during all the times, all the day gitu. Jadi nggak cuma pagi aja dia aksesibel karena ada polisi, tapi malamnya susah misalnya karena ada PKL semua misalnya. Oke, kemudian comfortable gitu ya.
bagaimana orang itu bisa melakukan berbagai macam kegiatan, standing, sitting dengan nyaman, delightful, itu bagus, ada aspek estetis di situ, menyenangkan gitu ya, dan inklusif. Jadi siapapun merasa dihargai keberadaannya di ruang kota, welcoming dan inviting. Tidak ada yang merasa kemudian diusir dari ruang kota, gitu. Kemudian sociable gitu, ini meningkatkan social user interaction, gitu ya. Jadi Anda dengan orang lain sama-sama bisa duduk di situ, bisa ngobrol dengan nyaman, atau bisa saling melihat, saling memandang gitu ya. Dan dia itu livable, use selalu digunakan, dan busy all day and night gitu. Ya, ini beberapa contoh ya. Jadi mungkin di Barcelona, di Curitiba, kemudian di Louvre di Paris gitu, di Rio de Janeiro gitu ini. Nah, contoh-contoh yang ada di situ. Nah, ini best practice-nya ada di Mauritius pakai urban umbrella, kemudian pakai water, kemudian bikin dari wooden gitu ya, untuk menjadi ruang-ruang yang bisa menghidupkan atau menjadi small needle tadi ya, jarum-jarum yang kemudian akan menguatkan metabolisme dari kota. Nah, hal lain yang menjadi best practice adalah spot untuk skateboard gitu ya di unused, ini di bawah apa jembatan gitu ya. Dan ini ada di dekat Sungai Danube gitu. Nah, ini tadinya adalah dok kapal gitu, pelabuhan yang tidak hidup, tapi kemudian dibuat titik di mana orang bisa berkumpul di situ. Ya, ini lampu-lampu yang ada di Montreal yang kemudian bisa menghidupkan kawasan di malam hari. Nanti bisa dicek urban akupunturnya itu titiknya ada di mana dan mau dibuat seperti apa gitu ya. Nah, ini contohnya di Amman, Yordania. Nanti bisa membuat tempat untuk semua orang, green spaces, ya, mungkin kemudian memanfaatkan circular resource, kemudian street yang kemudian berbasis pada manusia yang ada. Nah, ini contoh ya, yang atas itu kan tadinya itu jalur mobil, itu kemudian diubah menjadi jalur, itu before dan after ya, crowded street, kemudian menjadi socially active green area. Kemudian yang bawah yang tadinya parking lot itu diubah menjadi green area, socially active green area. Jadi nanti Anda cek lagi, mungkin ada tempat-tempat di ruang Anda yang isinya itu tempat parkir mobil. Kalau malam gelap, kadang-kadang kemudian jadi tempat nitip barang PKL, sembunyi orang gitu misalnya, kumuh kalau di siang hari dan sebagainya gitu ya. Kemudian coba gimana itu bisa diaktifkan lagi gitu. Nah, ini before after juga gitu, yang tadinya mungkin tempat sampah kemudian ada recycle bin. Kemudian tadinya orang duduk di tangga-tangga kemudian dibuatkan benches gitu ya. Kemudian yang foto yang ketiga itu yang tadinya kayak di tempat kita itu kabel-kabel berseliweran itu kemudian ada lightning gitu ya di situ. Kemudian tempat parkir tadi ya menjadi socially active park gitu ya. Nah, ini nanti kan ini saya kira ide ini kan nanti cukup banyak gitu ya, best practice-nya Anda bisa punya ide-ide yang luar biasa. Ya, jadi keyword di urban akupuntur itu ketika kita bicara urban akupuntur berarti kita bicara urban renewal, urban regeneration, urban revitalization, bicara small scale intervention, catalyticity gitu ya. Karena ruang-ruang tadi bisa menjadi katalis gitu ya, katalis untuk membuat kotanya lebih hidup. Healthy city atau yang ada yang mengatakan parasit urbanism. Jadi parasit urbanism adalah konsep desain perkotaan yang memanfaatkan ruang sisa terbengkalai atau menempel pada bangunan induk ya tanpa menciptakan struktur baru. Jadi desain ini menumpang dari struktur inang yang ada. Karena memang keterbatasan lahan di kota yang padat gitu ya. Jadi memanfaatkan ruang yang terlupakan ya supaya tadi optimal. Jadi struktur-struktur baru itu bisa dibangun di misalnya celah antar gedung gitu, di atap hunian gitu misalnya. Jadi kemudian
ini bisa di skala bangunan tunggal, blok jalan, hingga lingkungan. Ya, ini buku-buku ataupun tulisan tentang parasitic urbanism itu banyak. Dan mungkin kalau Anda pernah mendengar film Parasit, ini dari Korea, ini luar biasa, memenangkan beberapa penghargaan gitu ya. Film ini memperlihatkan gitu ya bagaimana orang Korea Selatan itu harus hidup di bunker bawah tanah. Jadi tahun 68 mau 70-an itu Korea Utara masuk ya ke Korea Selatan. Mereka waktu itu mau mencari presiden Korea Selatan gitu ya istilahnya. Nah, hal tersebut kemudian membuat pemerintah punya aturan baru terkait dengan permukiman. Yang namanya rumah, artinya rumah skala besar ya, rumah skala besar itu gedung-gedung housing bangunan tinggi gitu ya, itu harus punya bunker. Itu untuk kepentingan keamanan. Nah, bunker ini tadinya memang full untuk fungsi keamanan jika ada apa-apa. Tapi dengan adanya kebutuhan orang untuk tinggal karena Korea Selatan, Seoul terutama sudah padat, akhirnya bunker ini menjadi tempat tinggal orang. Tapi bunker ini punya banyak kekurangan gitu ya, karena dia letaknya kan di bawah tanah. Ketika ada flooding di Korea ini juga memakan korban gitu ya, orang-orang ada yang meninggal di situ karena airnya langsung masuk ke situ dan mereka juga tidak punya cahaya matahari yang cukup, kemudian sangat lembab, banyak jamur-jamur di rumah dan ini gambar di sini kan memperlihatkan bahwa mereka itu harus mencari akses WiFi gitu ya, karena susah sekali karena benar-benar ada di bawah tanah gitu. Ya, silakan nanti bisa pastikan lagi tentang yang namanya urban parasit itu seperti apa. Nah, kemungkinan penerapan urban akupuntur di ruang kota di Kota Tegal, coba nanti dicek lagi potensi masalah kawasan pesisir, heritage, pusat kota dan kampung kota Anda itu seperti apa. Dan yang namanya problem identification itu kan Anda sudah terbiasa ya. Apa sih yang salah di situ? Siapa sih yang punya masalah? Siapa yang terkena masalah? Kenapa ada masalah? Kapan itu ada masalah gitu ya kan mungkin masalah itu muncul malam hari, muncul macetnya ketika pagi hari gitu ya. Nah, jadi ini nanti coba diidentifikasi karena ini cukup cukup kecil. Jadi Anda harus benar-benar paham terhadap masalah yang ada di situ. Nah, untuk surveinya tentu Anda sudah punya ada namanya survei sekunder dan survei primer. Nah, kalau yang visual survei itu kan yang mau dilihat itu kan ada misalnya komponen visual survei ya, ada image of the city, ya misalnya ada shape of urban form, bentuk-bentuk kotanya seperti apa, local climate-nya seperti apa, temperaturnya gimana, pencahayaan mataharinya ada yang tertutup atau tidak, kayak tadi ya, misalnya tinggal di bunker gitu ya, itu kan cahaya mataharinya nggak bisa masuk gitu, misalnya hujan itu kapan saja, anginnya kapan aja gitu ya, kemudian density-nya seperti apa, rute pergerakannya seperti apa gitu ya, nanti akan dilihat oleh Anda. Termasuk mungkin yang detail-detail, bangku, mungkin bangkunya ada tapi rusak, nggak bisa untuk duduk, seharusnya ada bangku tapi udah hilang gitu misalnya. Nah, ini contoh visual survei nanti bisa dipetakan oleh Anda ya. Nah, teknik surveinya nanti kan ada data makro, mikro yang kemudian harus Anda cari. Sumbernya bisa dari instansi, dari metadata, dari BPS, dari Google Map gitu ya. Itu ya, sejarah kawasannya, kenapa namanya adalah kampung ini gitu ya. Itu Anda harus bisa tahu secara detail karena ini kecil sekali. Survei primernya tadi direct observation, pakai trace walk, jalan kaki, kemudian nanti dititiin, serial vision gitu ya, identifikasi kondisi fisik alamnya termasuk mungkin tadi suara, aroma gitu misalnya ya. Kemudian yang standar-standar terkait dengan kondisi rumah, jumlahnya, aksesnya, ada unused building atau tidak gitu ya. Kemudian elemen-elemen terkait dengan elemen urban design. Nah, ini juga tidak cuma ada direct observation, ada wawancara, ada foto-foto, ada survei aktivitas formal, informal, event, harian, dan sebagainya.
Oke, setelah itu nanti dipetakan problems-nya. Nah, problems gitu ya, ini Anda bisa pakai yang namanya supaya kita tahu BAU analisis. BAU itu adalah business as usual analysis. Ini terkait dengan LKM 2 kita ya. Ini sekarang jam berapa? Sorry yang ini agak cepat ya, karena tinggal 6 menit gitu ya. Jadi LKM kita hasilnya hari ini adalah PropTech dan desain survei, tabel kebutuhan data, dan hasil dari BAU dan targetnya apa. Gitu, BAU itu apa sih gitu ya. Kalau PropTech dan desain survei tadi Anda sudah pasti bisa, dan BAU itu business as usual analysis. Nah, jadi Anda akan memperkirakan ya ataupun menganalisis bahwa dalam 20 tahun ke depan BAU itu jika business as usual ini dibiarkan selama 20 tahun ke depan, apa sih yang akan terjadi gitu. Misalnya di kawasan pesisir Kota Tegal. Selama ini mungkin di situ itu ada masalah abrasi misalnya ya. Jika abrasi itu tidak ada solusi dari pemerintah, dibiarkan saja, tidak ada mangrove yang kemudian dibangun di situ ataupun mungkin dinding-dinding seawall yang ada di situ, kira-kira apa yang akan terjadi? Misalnya rumah akan berkurang ataupun akan hilang 30% gitu misalnya. Nah, ini adalah analisis business as usual. Nah, BAU ini nanti yang akan dianalisis oleh Anda adalah pertama land use and building, ya, terkait dengan preservasinya gimana, open space-nya gimana, land use-nya gimana, mobility-nya, circulation and parking-nya itu gimana, pedestrian waste-nya gimana, signage-nya gimana, living environment-nya gitu ya, open space, kemudian people-nya, economic activity itu akan 20 tahun ke depan itu kira-kira akan gimana? Mobility-nya kalau dibiarkan saja ada kemacetan di titik tertentu itu apakah mungkin tidak akan bergerak sama sekali gitu ya? Itu itu Anda tidak cuma bicara hari ini tapi bicara 20 tahun ke depan itu seperti apa. Open space gitu ya, kalau ini dibiarkan saja diokupansi oleh PKL, jangan-jangan open space itu sudah berubah menjadi pasar gitu misalnya 20 tahun ke depan. Nah, coba ini nanti dianalisis di tempat Anda. Nah, nanti hasilnya isunya apa, kemudian saat ini seperti apa, 10 atau 20 tahun ke depan itu nanti akan jadi apa gitu ya. Nah, jadi di sini agak berbeda dengan yang sebelumnya gitu ya. Tidak cuma mengidentifikasi potensi masalah saat ini, tapi potensi dan masalah 20 tahun ke depan itu seperti apa. Nah, setelah itu Anda kemudian harus membuat target. Kira-kira dengan adanya kondisi seperti itu tuh Anda nanti rencana desainnya ataupun target intervensinya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya penduduknya itu akan semakin padat ya, karena memang trennya business as usual ketika tidak ada pengaturan terhadap rumah yang ada di situ dan sebagainya itu, bangunan itu akan semakin padat, rumah juga padat gitu ya. Nah, kemudian target Anda itu akan membuat affordable public housing opportunities for low income people gitu misalnya. Nah, itu baru terkait dengan building. Mungkin mobility-nya mau gimana? Mau create more pedestrian and bicycle friendly supaya tidak macet. Jadi semua orang jalan kaki aja gitu misalnya. Living environment itu mau bikin healthy environment gitu misalnya. Nah, kemudian nanti harus dikuantitatifkan, dikuantifikasikan. Jadi public housing-nya itu kira-kira mau bikin berapa? 180 social housing unit gitu misalnya, ini contohnya gitu ya. Nah, dari situ nanti kemudian bisa muncul konsep yang mau ditawarkan apa. Ya, mungkin itu saja dari saya gitu ya. Ini sudah jam kurang 2 menit lagi. Itu silakan mulai disiapkan untuk kuisnya. Ini adalah referensi yang nanti bisa Anda baca, Urban Akupuntur dan Urban Design dari John Lang. Kenapa buku dari John Lang ini penting? Karena John Lang ini ada skala terkait dengan urban design. Urban design itu bisa skala yang besar kayak di Paris gitu ya. Bisa aja skala yang kawasan dan bisa aja skala yang plug-in, yang urban akupuntur, yang titik-titiknya aja gitu ya. Jadi urban design itu bukan berarti kemudian kita harus buat skala gede
kawasan industri, itu tidak, tapi kadang di bukunya John Lang itu dikatakan bahwa plug-in itu bagian dari urban design. Oke, saya kira cukup dari saya gitu ya, saya stop sharing gitu. Ini sudah jam kurang 1 menit, silahkan Anda, persiapkan untuk, apa namanya tadi, kuis gitu ya, dan setelah itu, Anda bisa menghubungi dosen masing-masing untuk workshop gitu ya. Jadi workshop-nya hari ini adalah mempersiapkan desain survei gitu ya, proposal desain survei dan BAU analisis. Saya kira cukup ya, tidak perlu ada tanya jawab karena kurang 1 menit. Nanti kalau ada tanya jawab Anda bisa langsung, bertanya ke kelompok atau ke saya gitu ya. Ya jam 9 ini saya tutup dulu ya. Ya, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan mengerjakan ini ya, kerjakan.